Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Umiatus Sholihah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Surakarta akan menyampaikan sedikit materi tentang pengangkatan pimpinan haji dan petugas pemungut zakat menurut Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah wal Wilayatut Diniyah karya Imam Al-Mawardi. Materi yang pertama, pengangkatan pimpinan haji. Haji berarti menuju atau mengunjungi, sedangkan dalam syariat berarti mengunjungi Ka'bah dan tanah suci untuk beribadah yang telah ditentukan syarat, rukun, dan kewajiban-kewajibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Jabatan dalam ibadah haji mempunyai dua wewenang, yaitu yang pertama wewenang mengatur perjalanan para jamaah haji, dan yang kedua wewenang mengatur pelaksanaan ibadah haji. Syarat-syarat yang harus dipenuhi pejabat pemegang wewenang ibadah haji adalah: yang pertama, merupakan seseorang yang ditaati, mempunyai pendapat yang baik, mempunyai keberanian, wibawa, dan hidayah. Adapun tanggung jawabnya yaitu: yang pertama, mengorganisasikan para jamaah dalam perjalanan dan istirahat mereka. Yang kedua, mengatur grup-grup perjalanan mereka serta tempat tinggal mereka. Yang ketiga, bersikap lembut kepada para jamaah dalam perjalanan mereka. Yang keempat, menempuh jalan yang paling baik dan paling jelas. Yang kelima, menyuplai air bagi mereka jika mereka kehabisan air dan bahan makanan jamaah saat dalam perjalanan. Yang keenam, menjaga keamanan mereka ketika beristirahat dan mengawal mereka dalam perjalanan. Yang ketujuh, menjaga mereka dari orang yang menghalangi perjalanan mereka dan membela mereka dari orang yang menghalangi mereka untuk melakukan ibadah haji. Yang kedelapan, menjadi pendamai antar mereka yang bertengkar dan menjadi penengah antar pihak yang bertikai. Yang kesembilan, meluruskan orang yang menyimpang dan memberikan pelajaran bagi orang yang berkhianat. Yang kesepuluh, menjaga keleluasaan waktu sehingga tidak menyebabkan adanya jamaah yang tertinggal dan tidak pula kesempitan waktu yang menyebabkan mereka harus berjalan dengan tergesa-gesa. Jika jamaah haji telah menyelesaikan ibadah mereka, ia harus memberikan kesempatan bagi mereka beberapa hari untuk beristirahat dan untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka serta tidak membuat mereka terlalu lelah. Dalam perjalanan pulang, hendaknya ia menjaga hak-hak mereka sebagaimana ia lakukan saat membawa jamaah itu berangkat. Masa kepemimpinannya itu berlangsung selama 7 hari. Dimulai dari sholat zuhur pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah sampai pada hari bercukur yaitu Nafar Tsani pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Adapun wewenangnya yaitu: yang pertama, memberitahukan para jamaah akan waktu ihram mereka dan keluar menuju masyair haram. Yang kedua, mengatur para jamaah agar melaksanakan manasik haji dengan tertib. Yang ketiga,
menentukan tempat ibadah dengan tempat tinggal mereka, dan berjalan dari tempat itu setelah selesai. Yang keempat, mengikuti rukun-rukun yang disyariatkan dalam ibadah dan mengaminkan doa-doanya. Yang kelima, mengimami mereka saat sholat pada hari-hari yang disyariatkan khutbah haji dan mengumpulkan jamaah haji padanya. Materi selanjutnya tentang petugas pemungut zakat. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, an-nama, mensucikan, at-taharah, dan berkah, al-barakah. Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti kata mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan persyaratan tertentu pula. Harta yang dizakatkan ada dua macam, yaitu yang pertama, harta yang tampak seperti hasil perkebunan, buah-buahan, dan hewan ternak, dan yang kedua adalah harta yang tidak tampak seperti emas, perak, dan barang dagangan. Petugas zakat tidak berwenang untuk menarik zakat harta yang tersembunyi. Wewenang mereka hanya pada zakat harta yang terlihat, yaitu memerintahkan para pemiliknya untuk mengeluarkan zakat itu kepada para petugas zakat. Tentang perintah ini, jika petugas itu adalah seorang yang adil, ada dua pendapat, yaitu yang pertama, hal itu dapat dipahami sebagai kewajiban dan pemilik harta tidak berwenang untuk mengeluarkan zakat itu sendirian. Dan yang kedua, hal itu dipahami sebagai anjuran. Syarat-syarat yang diperlukan bagi pemegang tugas ini adalah berstatus merdeka, seorang muslim, bersikap adil, dan mengetahui pengetahuan tentang hukum-hukum zakat jika ia adalah petugas dalam lingkup Kementerian Tafwid atau Perdana Menteri. Sedangkan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat dengan jumlah yang telah ditetapkan, maka jikapun ia tidak memiliki pengetahuan tentang hukum zakat, hal itu boleh dilakukan. Hukum pemungutan zakat atau harta yang dipungut zakatnya ada beberapa macam. Yang pertama, zakat hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing. Nisab pertama unta yaitu 5 ekor unta. Nisab pertama sapi yaitu 30 ekor unta, dan nisab pertama kambing yaitu 40 ekor unta. Pengklasifikasian hewan gembala. Yang pertama, domba termasuk kelompok kambing kacang. Yang kedua, kerbau termasuk kelompok sapi. Yang ketiga, unta hurasan berpunuk 2 termasuk kelompok unta berpunuk 1. Yang kedua, zakat harta milik serikat. Harta milik serikat dikeluarkan zakatnya dalam satu paket jika syarat telah terpenuhi. Yang ketiga, zakat hewan gembala. Hewan gembala harus dikeluarkan zakatnya dengan syarat digembalakan di padang gembala dan sudah mencapai 1 tahun dengan pemiliknya. Biasanya sudah menghasilkan keturunan. Yang keempat, zakat pepohonan dan pohon kurma, buah-buahan, kurma, dan tumbuhan, dengan syarat telah matang dan enak dimakan. Hasil buah-buahan itu mencapai 5 wasak. Namun, menurut Imam Syafi'i, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika perkebunan itu diairi dengan pengairan biasa, besar zakatnya 10%. Namun, jika diairi dengan penyiraman alat besar, zakatnya 5%. Jika buah itu selalu dipetik pada saat berbentuk kurma basah atau anggur, maka zakatnya 10%. Dari harga penjualan buah itu. Yang kelima, yaitu zakat tanaman. Abu Hanifah mewajibkan mengeluarkan zakat untuk semua tanaman, sementara Imam Syafi'i wajib mengeluarkan zakat hanya pada makanan pokok. Zakat tanaman diambil setelah matang dan dapat dikonsumsi. Nisab bersihnya mencapai 5 wasak. Menurut Syafi'i, jika seorang muslim menanam di tanah kharaj,
dipungut 10% hasil tanaman di samping kewajiban kharajnya. Sedangkan jika seorang menyewa tanah kharaj, kewajiban 10% itu harus dibayar oleh pihak yang menyewakan lahan dan 10% lagi si penyewanya. Yang keenam, zakat perak dan emas. Besar zakatnya 2,5%. Nisab perak adalah 200 dirham dengan timbangan Islam dan nisab emas adalah 20 dinar dengan mitkol Islam. Yang ketujuh, zakat barang tambang. Besarnya zakat ini ada 3 pendapat, yaitu yang pertama 2,5% seperti zakat emas dan perak, yang kedua 20% seperti zakat yang dipungut dari rikas, yang ketiga ditentukan sesuai kondisi. Jika biaya eksplorasi yang dihabiskan banyak, besar zakatnya 2,5%. Dan jika biaya eksplorasinya sedikit, zakatnya sebesar 20%. Yang kedelapan, zakat rikas atau zakat terpendam. Besaran zakatnya 20% dari nilai rikas itu, kemudian diberikan kepada penerima zakat. Yang terakhir, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan di bulan Ramadan sebelum Idul Fitri sebesar 2,5 kg beras atau dalam bentuk uang. Pembagian zakat para penerima yang berhak ada 8 kelompok sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. 8 kelompok tersebut yaitu yang pertama, orang-orang fakir, yang kedua, orang-orang miskin, yang ketiga, pengurus-pengurus zakat, yang keempat, para mu'allaf, yang kelima, para hamba sahaya, yang keenam, gharim, yang ketujuh, fi sabilillah, yang kedelapan, ibnu sabil. Demikian sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.